Oh iya. Mana? Sudah. Sudah direkam. Sudah ada tanda merah. Sudah ada. Sudah. Oke, berarti sudah direkam ya. Baik. Oke, nah semuanya kita mulai untuk pembelajaran matematika. Bahwasanya kita di BBD yang ke-8 ya. Jadi setelah PTS ini ada 2 BBD. Ada 2 BBD ya. BBD yang 8 dan nanti BBD terakhir BBD 9. Baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang menjelaskan data yang berkaitan dengan diri peserta didik atau lingkungan sekitar serta cara pengumpulannya. Oke, silakan anak semuanya disiapkan BBD-nya, ya, dibuka. Yang pembelajaran 1 matematika sampun. Sampun. Ya, alhamdulillah kalau sampun. Ya. Oke, kita akan belajar tentang data. Oke. Nah, indikatornya di sini adalah pengumpulan data. Berkaitan dengan pengumpulan data. Oke, baik. Data itu dapat diartikan sebagai keterangan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Oke. Misalkan jumlah siswa kelas 5B ya, tercatat sebanyak 28. Betul nggak? Ya. Jumlah siswa laki-laki dan ada jumlah siswa perempuan. Nah, itu namanya data. Kemudian di situ ada nama-namanya. Ya, dari absen pertama sampai absen 28. Itu namanya data. Itu nggih? Itu data apa? Contoh data apa? Data siswa kelas 5B. Bisa dipahami? Sekarang data keluarga Mas Bani misalkan. Jumlahnya ada berapa Mas Bani? Anggota keluarga. 5. Nah, data anggota keluarga Mas Bani ada 5, gitu ya. 1 ayah, ya, nama siapa? Kemudian ibu, kemudian Mas Bani sendiri, kakak misalkan, kemudian ada adik misalkan gitu. Nah, itu namanya data. Ya. Ada lagi yang data juga berupa angka, nak, kan? Ya. Nilai ulangan atau nilai PTS matematika kelas 5B. Ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10, kayak gitu. Nah, itu namanya data. Gitu nggih? Jadi data itu sebagai keterangan yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Gitu? Ada gambaran, nak? Gitu nggih, data apa saja? Data keluarga. Kemudian kalian juga bisa mencari data makanan kesukaan kelas 5B. Nah, di data ada yang suka bakso, ada yang suka mie ayam, ada yang suka sate, ada yang suka lontong, rendang, nasi goreng, rendang. Ya, orare, ya. Ya, apalagi kira-kira banyak ya. Nah, itu adalah data. Ya. Jadi dari kumpulan fakta nih. Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Ya, benar-benar tidak dibuat-buat, nak. Ya. Jadi fakta. Ya. Datanya itu valid, benar, tidak dibuat-buat. Ya. Tidak mengarang, Ustaz Andi mengarang. Misalkan keluarga Mas Bani ada 10, padahal ada 5. Ya toh? Berarti Ustaz Andi mengarang, berarti bukan fakta. Ya, data itu kumpulan dari fakta. Jadi nyata, betul-betul kita mendapatkan data yang nyata. Gitu nggih? Baik, selanjutnya dalam keilmuan atau ilmiah, fakta digunakan untuk mencari data. Nah, data itu bisa kita cari, nak.
Ya. Kemudian diolah sehingga dapat diutarakan secara jelas dan tepat sehingga dapat dimengerti oleh orang lain yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Jadi data itu kita kemas. Sehingga ketika data kita sudah peroleh dan kita kemas, orang lain itu yang tidak mencari data, dia melihat data dari kalian itu bisa memahami. Misalkan Mas siapa ini? Waris. Waris. Mas Faris. Aku terus. Mas Faris sedang mencatat data cita-cita kelas 5B. Wah, Mas Faris itu mendata, menanyakan satu-satu. Ya, menanyakan satu-satu, terkumpul ada 28. Nah, kalau yang sama dijadikan satu. Maka disajikan, ditulis di situ. Oh, yang cita-citanya jadi pengusaha ada 5 orang. Yang cita-citanya jadi guru ada 1 orang. Yang cita-citanya jadi YouTuber ada 10 orang. Yang cita-citanya jadi dokter ada 15 orang. Nah, itu dibuatkan data ditampilkan begitu sehingga Mas Bani ketika membaca itu Mas Bani paham. Atau Mas Danendra. Atau Mas Aska. Ya. Nah, padahal Mas Aska, Mas Danendra, Mas Bani tidak mencari data. Yang mencari itu Mas Faris. Ya, Faris. Sehingga ini tadi nak, data tadi bisa diolah, kemudian orang lain bisa membaca, mengerti, memahami, walaupun tidak membuat. Walaupun tidak membuat. Misalkan Ustadz Andi membuat data ulangan PTS Matematika kelas 5B. Nah, Ustadz dari hasil pengerjaanmu, Ustadz rangkum, Ustadz bikin tabel, nama, nilai, dari absen 1 sampai absen 28. Mudah ada rata-ratanya. Nah, kalian semua bisa membaca, oh nilaiku 10. Oh nilaiku 8. Oh nilaiku tertinggi. Oh yang dapat 10 ada 5 anak. Oh ternyata yang dapat 8 itu ada 10 anak. Lah kalian itu bisa membaca tanpa harus menyajikan. Gitu ya, paham ya? Nah, itu data ya, memang dicari secara fakta. Nah, kemudian metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan. Namanya metode. Ya, cara-caranya mengumpulkan. Nah, sekarang bisa disimak. Ini penting. Jenis pengumpulan data, awas ya. Jenis pengumpulan data itu ada 2, nak. Apa di situ, nak? Ada yang bisa jawab? Apa? Primer dan sekunder. Primer sama sekunder. Iya, primer dan sekunder. Ingat ya, primer dan sekunder itu apa namanya? Jenisnya. Ya, jenisnya. Nah, yang dimaksud dengan primer itu data yang didapat secara langsung sama pencarinya. Mas Bani langsung mencari. Bani sekarang. Ya. Mas Danendra langsung mencari. Mbak Danis langsung mencari. Nah, itu kalau orangnya itu mencari sendiri langsung, itu namanya data nanti yang diperoleh adalah data primer. Ya, misalkan Mas Aska mau mencari data nilai ulangan BI. Bukan, nggak bisa. Kalau itu nggak bisa. Maaf. Mas Aska mau mencari data tanggal tinggi badan. Betul sekali. Tinggi badan siswa laki-laki kelas 5A. 5B, maaf.
Nah, maka Mas Aska yang dilakukan Mas Aska apa? Ya, Mewawancarai. bisa, bertanya bisa. Satu-satu ditanya yang siswa laki-laki. Oke. Itu namanya nanti data yang didapatkan Mas Aska itu namanya data primer. Jadi langsung mencari pada sumbernya. Pada orang yang akan diwawancarai atau ditanyai. Kemudian Mbak Danis misalkan. Mau mencari data berat badan siswa perempuan kelas 5B. Nah, berarti mendata satu-satu. Atau bisa Mbak Danis minta tolong Mbak Danis bawa timbangan berat badan. Ya. Iya toh, bukan timbangan yang itu ya untuk barang loh ya, yang untuk orang itu. Ya, terus teman-temannya yang perempuan disuruh naik satu-satu terus Mbak Danis nyatat. Nah, itu data yang didapatkan Mbak Danis nanti namanya data primer. Sudah paham, Nak? Paham. Ngerti ya? Nah, sekarang lawannya primer yaitu sekunder. Sekunder itu apa? Data yang didapatkan secara tidak langsung. Lalu info orang lain. Tidak langsung, ya, melalui informasi orang lain. Misalkan, saya ini tak cek dulu. Misalkan, Oke. ya, Mbak Raisa. Nah, Mbak Raisa mau mencari data nilai ulangan IPA. Kira-kira yang dilakukan Mbak Raisa bagaimana? Nah, Mbak Raisa menemui Ustadz Dana. Ustadz Dana, saya mau mencari data ulangan IPA kelas 5B. Nah, Ustadz Dana memberikan nilai-nilai kelas 5B. Berarti Mbak Raisa dapatnya data itu dari orang lain atau dari Dana. Bukan seperti tadi yang dilakukan oleh Mas Bani. Nimbangi satu-satu. Allah. Gitu ya. Bani, Tadi ceritanya bukan Bani. Perempuan kan, Us. Oh ya. Gitu nggih. Jadi Mbak Raisa tidak menanyakan satu-satu pada temennya. Mbak Aisyah Fira nilaimu IPA berapa? Bagas nilaimu piro? Mas Asifena nilaimu berapa? Tidak seperti itu. Langsung bertanya ke Dana, terus kemudian Dana memberikan nilai semuanya IPA. Nah, itu namanya data sekunder. Kemudian lagi, Mas Avicenna ingin mengetahui data tempat tinggal siswa kelas 5B. Nah, berarti Mas Avicenna bisa tanya ke wali kelasnya. Ke wali kelasnya. Sehingga nanti wali kelasnya Dana memberikan data. Nah, Mas Avicenna dapat datanya itu dari Dana. Berarti Mas Avicenna mendapatkan data sekunder yang didapatkan secara tidak langsung, tetapi melalui informasi orang lain. Ada yang bisa memberi contoh? Silahkan. Ada yang bisa beri contoh? Apa, Us? Ya, yang sekunder. Enggak. Mencari info korban kecelakaan. Korban kecelakaan. Kemana nyarinya? Ke internet. Ke internet. Jadi tidak secara langsung ya. Ada lagi yang bisa beri contoh? Kalau mau menyampaikan dinyalakan dulu, Nak. Mikrofonnya. Masih bingung. Masih bingung? Siapa yang masih bingung? Aska, Us. Ya, sebelum saya lanjutkan ya. Jadi jenis pengumpulan data itu ada dua, nggih. Secara langsung itu namanya primer, secara tidak langsung namanya sekunder. Gitu ya. Jadi kalau secara langsung itu nanti kalian langsung mencarinya sendiri.
Ya. Gitu. Misalkan lagi Mas Raufan ingin mencari data jumlah siswa SDPK secara keseluruhan. Dari 5 di kelas 1 Kira-kira sampai lebih 5. pakai cara primer atau sekunder nanti? Sekunder. Kalau primer Mas Rafid ngitung satu-satu loh. Ya enggak? Enggak. Atau kelas 1 dihitung, kelas A dihitung, kelas B dihitung satu-satu. Tidak begitu ya. Jadi langsung kemana? Tahunya kemana? Ya, nah makanya pakai data sekunder. Mas Rafid kemana? Ke TU, bagian tata usaha sekolah. Nah, Menanyakan di sana, nanti diberitahu ke TU. Nanti kamu diberi data siswa kelas 1 ada berapa, kelas 2 ada berapa, dan jumlahnya siswa SDPK berapa. Misalkan tahun 2020 kemarin berapa, 2021 sekarang berapa. Nah itu tahun 2014. ada, 2014 ada juga. Lah kan nggak mungkin kalian akan menghitung ya kemarin kan nggak bisa ya karena udah ada yang lulus gitu. Nah itu maka cara itu namanya didapatkan secara tidak langsung. Gitu ya, bedanya begitu nggih? Begitu nggih? Nah, itu hanya gambaran saja. Sekarang kita masuk ke teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu nanti ada 4. Nah, dalam pembelajaran hari ini, pembelajaran pertama kita membahas 2 dulu. Kalau jenisnya itu ada 2, kemudian teknisnya itu ada 4. Ya, yang kita bahas dalam pembelajaran yang pertama ini nanti kita bahas 2 dulu. Pembelajaran besok berikutnya kita bahas 2 lagi. Jadi ada 4, gitu ya. Oke, yang pertama. Pakai nyanyi tat. Enggak nyanyi. Yang kedua. Yang pertama. Tanya langsung. Yang pertama itu pakai tes. Oke. Jadi untuk mengumpulkan data primer, ini masuk data primer, nak. Yang masuk data primer. Ya, yang masuk data primer itu ada 4 cara teknik pengumpulannya. Ada 4 ya. Yang sekunder juga. Ya, yang kita fokuskan itu primer. Ya. Ada 4 tekniknya. Teknisnya ada 4. Awas ya, teknis ya. Ada 4. 1 pakai tes. Ya. Nah, ini pakai tes. Kita lihat. Nah. Kayak nonton sepak bola atau basket. Oke, yang pertama itu tes. Ingat ya. Yang pertama tes. Tes, coba minta tolong dibacakan. Alvis, Mas Alvis. Alvis. Absen 7. Alvis. Yuk. Tes. Yuk, tes. Tes teknik kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan tes. Ya. Contohnya, guru saat ingin mengetahui kemampuan siswa dalam materi tertentu, maka dilakukan pengumpulan data dengan tes seperti data berikut. Nah, cukup. Ya, terima kasih. Nah, jadi tes itu teknis mengumpulkan data secara langsung yang dilakukan dengan mengadakan tes. Misalkan sekarang yang lagi kita lakukan ya, menggunakan Google Form. Ya, pakai tes ya. Google Form. Ya. Guru kenapa pakai Google Form ya? Itu karena kita online gitu ya. Kalau nggak online kita kan di kelas itu namanya ulangan tuh, Nak. Jelas ya? Kita ulangan di kelas tuh loh, oke? Nah, pakai kertas terus ngerjakan terus dikumpulkan atau dicocokkan sekaligus. Diambil nilainya. Nah, maka dengan cara tes itu mendapatkan data, Nak. Datanya yang mana datanya, Nak? Nah, ini datanya. Nilai ini 100. Hasil tes atau ulangan matematika kelas 5 SD Muhammadiyah. Nah, ini datanya dapatnya ini. Lah caranya gimana? Caranya pakai tes. Teknisnya pakai tes. Gitu ya. Sekarang coba kita baca data ini.
Ustaz tanya, silakan dijawab. Yang bisa. Berapa nilai yang tertinggi dari data yang diperoleh? 95. 95. Yakin? Yakin. Sekarang berapa nilai terendahnya? 60. 60. 60. Ayo. Yang terendah? 60. 60. Bisa nggak? Bisa nggak? Pertanyaan berikutnya. Berapa jumlah siswa kelas 5? Ya kamu hitung ini ada berapa? Jumlah siswanya ada berapa? 2, 4, 6, 7, 30. 30. Ke atas ini berapa tuh ini ke atas ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ke samping 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 5 30. Iya betul. Jadi jumlah siswanya ada berapa? 30. 30. Nah itu orang lain bisa membaca data ini. Gitu ya. Jadi memudahkan orang lain bisa membaca data walaupun orang tersebut tidak mencarinya, tidak menghitungnya, tidak melakukan tes. Tapi orang lain ketika disajikan data ini maka bisa membacanya. Gitu nggih? Sekarang pertanyaan terakhir Ustadz. Berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 75? Berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 75? 4. Teliti dulu, dihitung teliti dulu. 4. Mana? 1, 2, 3, 4. Paham ya berarti ya? Setelah di data ternyata kalian bisa membacanya. Oke. Sudah jelas tekniknya dengan cara tes? Sudah. Ampun ya. Paham nggih? Jadi teknik pengumpulannya yang pertama itu pakai tes. Sehingga didapatkan data nilai. Oke? Oke, kalau sudah nomor 2. Nomor 2. Contoh nomor 2 ya, contohnya. Contohnya nak. Yuk dibaca. Ustaz minta tolong. Ustaz minta tolong. Loh kok kameranya pada nggak nyala ya? Aku nyalain. Bentar, Kak videonya nggak nyala ini. Ini nggak nyala ini. Loh. Nggak nyala. Nggak nyala. Yo, siapa tuh yang nggak nyala tuh? Ayo. Nyalain dulu. Loh ini. Oke. Ini. Ini ada yang nggak nyala ini. Oke. Ini nggak nyala ya? Nggak nyala ya? Yang nggak nyala tuh 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba Ustadz minta tolong nak. Nggih, ya. Ya Ustadz minta tolong nggih. Nggak apa-apa. Ustadz aku kok tadi belum mandi, nggak tahu Ustadz, nggak apa-apa ya. Kalau belum sarapan ya sama gitu ya. Oke, baik. Ustadz minta tolong Mbak Vida. Halo Mbak Vida. Oke, dinyalakan dulu. Mikrofonnya dinyalakan Mbak Vida. Nah, sekarang dibaca nomor 2 Mbak Vida. Saat petugas laborat melakukan tes antigen kepada pasien Ya. seperti data berikut. Sudah? Ya. Oke, nah ini contoh yang kedua nak dengan teknik tes. Terima kasih Mbak Vida ya. Oke. Baik, sekarang Ustadz minta dibacakan. Agus. Ya. Iya. Mas Afis. Afis ya. Afis lagi dibacakan. Dari petugas laborat. yang bawahnya datanya nak. Data yang bawah nak, langsung tabelnya. Bawahnya datanya. Oh.
Nama Nama Agus, hasil Agus. tesnya negatif. Negatif. Alhamdulillah. Budi, hasil tesnya negatif. Alhamdulillah negatif. Cinta, hasil tesnya negatif. Iya. Desi, hasil tesnya negatif. Iya. Eka, hasil tesnya negatif. Iya. Pani, hasil tesnya negatif. Iya. Iya, hasil tesnya negatif. Iya. Udah. Kenapa negatif? Negatif semua. Negatif semua ya. Alhamdulillah. Ini Nggak ada yang positif. tidak ada ya. Ini contoh teknis pengambilan data dengan tes. Oke. Nah, sehingga datanya ditampilkan. Saat laborat. Iya, bisa. Laboratorium. Laborat ya. Oke, sekarang kita baca bareng-bareng. Berapa banyak pasien yang diuji? Berapa banyak? Nah? Hah? 7 ya? Pasien. Oke, ada 7 pasien. Ya, ternyata di sini hasilnya semuanya negatif. Gitu. Nah, mungkin data ini bisa ditambahin, nah. Misalkan umurnya, umurnya. Ya, umurnya bisa. Badan tingginya. Kalau tinggi terlalu detail ya, umurnya, kemudian pekerjaan ya biasanya. Apa saya itu? Itu sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Teknis yang pertama adalah pakai menggunakan tes. Harus. Ada? Minum dulu, Us. Hah? Minum Karena mau minum dulu. Ya. Bentar. Oh ya, Mbak Ayunda ya. Nah, mau minum boleh ya. Oke, baik. Kalau sudah kita lanjutkan. Yang kedua. Teknis yang kedua yaitu dengan bertanya langsung atau wawancara. Oke. Oke, sudah. Oke, minta tolong Mbak Amana. Dibacakan Mbak Amana nggih. Mana siapa? Dineza. Yang mana, Us? Yang ini nomor 2. Nomor 2 ini. Yang bertanya langsung. Yuk dibacakan. Bertanya langsung teknik kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya langsung kepada orang yang diwawancarai. Nah, berarti langsung ya. Mau mencari data apa langsung menemui orang yang mau diwawancarai. Itu ya. Baik. Sekarang nah ini. Sekarang yang baca Mbak Zia. Ya, apa nih? Ya, contohnya Mbak Zia. Dinyalakan dulu. Oke. Ingin mengetahui buah kesukaan dan buah yang tidak disukai teman-teman di kelasnya. Andi menanya kepada masing-masing teman dan mencatatnya tentang buah kesukaan dan buah yang tidak disukai. Daftar pertanyaan 1. Apakah buah yang kamu sukai? 2. Buah yang kamu tidak sukai. Oke. Hasil pengumpulan data. Ada. Ya. Sampun? Oke, Mbak Vida, Mbak Zia, terima kasih. Gitu ya. Nah, contohnya tadi yang baru saja dibacakan sama Mbak Zia itu Andi ingin mengetahui kesukaan dan yang tidak disukai terkait dengan buah. Ya, jadi menanyakan langsung, kemudian mencatatnya. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu buah yang disukai, pertanyaan yang kedua tidak disukai. Setelah didapatkan maka dicatat ini. Ya. Bisa minta tolong hasilnya dibacakan. Hasil tabel dibacakan. Bisa minta tolong. Hafiz. Office.
Hafiz. Mas Bani. Bani. Nah, Bani. Mas Bani, silakan dibacakan hasilnya Mas Bani. nomor 1 itu buah kesukaannya apel, buah yang tidak disukai pisang, 2 Beni, buah yang disukai mangga, buah yang tidak disukai pepaya, 3 Dayu, buah yang disukai jeruk, buah yang tidak disukainya nanas, 4 Lani, buah yang tidak disukainya buah yang disukainya anggur, buah yang tidak disukainya strawberry. Oke, terima kasih Mas Bani. Nah, baru saja yang disampaikan Mas Bani itu adalah datanya, nak. Data yang sudah selesai direkap setelah melakukan wawancara. Ya. Kebetulan ini cuma 4, teman dekatnya itu 4. Ya, teman dekat di kelasnya itu cuma 4. Ya. Kalau mau semua ya berarti nanti lengkap. Siswanya ada 20. Misalkan kelas 5B 28 ya 28 disebutkan. Nah, itu namanya teknis pengumpulan bertanya langsung atau wawancara. Itu ya, wawancara. Nah, nanti datanya ditampilkan. Kalau ada 3 ini kan 2 pertanyaan. Berarti di sini 2, datanya ada 2. Kalau 3 tambahi lagi 1 lagi. 4 tambahi 1 lagi. Itu ya. Itu ya. Sekarang coba Ustadz praktekkan. Ustadz praktikan. Silakan dijawab. Pelajaran tidak Ya. disukai. Mas Farid. Mas Rafid. Ustadz Mas Rafid. Dinyalakan mic-nya sih. Mic-nya dinyalakan. Mas Rafid. Mikrofonnya dinyalakan. Mas Rafid dengar Ustadz? Mas Rafid dengar? Mas Rafid? Mas Rafid dengar nggak? Ya. Ya, sekarang Ustadz mau wawancara sama Mas Rafid. Mau bertanya. Ya, mau bertanya. Mas Rafid, buah yang disukai apa? Aku, mangga, Us. Mangga. Buah yang tidak disukai? Aku nggak suka apa? Atau tidak Aku ada? nggak suka nangka, Us. Nangka. Oke, nah. Berarti Ustadz Andi ini sedang melakukan wawancara sama Mas Rafid. Gitu ya. Nanti ditulis gitu ya, Ustadz ya. Sekarang, coba. Makasih Mas Rafid ya. Sekarang Ustadz tanya Mas Aska. Mas Aska, dengar Ustadz? Aska. Oke, sekarang Mas Aska, buah yang disukai apa? Melon. Melon. Buah yang tidak disukai? Nanas. Nanas. Nah, itulah cara yang kedua yaitu dengan wawancara atau bertanya secara langsung. Mudah? Ya. Nah, sekarang ada yang memberi contoh, kira-kira mau bertanya langsung tentang apa? Silakan ya mau tanya, yang mau memberi contoh. Punya usul. Kalau barusan kan tanya tentang buah yang disukai. Tinggi badan. Cita-cita. Cita-cita. Oke, Mas, sekarang tak sampaikan Mas Faris. Silakan Apa? Mas Faris tanya ke satu teman. Yuk, Bani. mau ke siapa? Bani. Itu kan pasti loh. Yuk, mau ke siapa? Bani. Hah? Bani. Bani. Ke Bani? Aduh, Iya. Oh, silakan Mas Faris yang ditanyakan silakan. Apakah cita-citamu? Oh, yuk dijawab Mas Bani. Toh. Loh kok jadi poluan ya? Jadi poluan. Jadi apa? Jadi Mas Bani pengen jadi poluan. Ini kan polisi wanita. Oh iya, Dek. Polisi. masuk loh. Poluan kan Oh. Yang penting sugih. Oh, oke. Ayo Mas Penting Bani suki. coba dijawab dulu. Mas Bani dijawab dulu. asal-asal. Aku akan menjadi pengusaha. Pengusaha yang sukses. Ya, dicatat gitu ya. Gitu ya Mas Faris ya. Mas Faris sedang tadi mempraktikkan wawancara langsung. Paham ya, Nak ya? Jelas sampai sini?
Jelas ya? Ada 2 ya? Jelas. Nah, Mas Amanah Dani. Coba saya tak cek sih. Ini tadi ada yang nyoret ya. Mas Amanah. Tuh Mbak Us. Hah? Bukan Mas. Perempuan Mbak, Us. perempuan ya, Amanah. Perempuan. Mbak Danis dianu dulu nak, di apa? Dihapus dulu. Mbak Amanah. Bisa enggak ngapus di back apa deh? Oke, baik. Ada 2 nggih nak nggih? Ada 2 nggih? Kan ya kepencet ya, enggak apa-apa. Kepencet enggak apa-apa. Oke, ada 2 ya nak ya. 1 melalui tekniknya menggunakan tes, yang kedua menggunakan bertanya langsung atau wawancara. Nanti yang kedua di pertemuan berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang tugas. Sekarang disimak dulu tugasnya. Tugasnya enggak sekalian sekarang aja Us. Ya iya ini tugasnya. Oke. Ini loh Us, aktivitas 1. Aktivitas 1, coba. Cari informasi tentang pelajaran yang disukai dan yang tidak disukai. Dengan menanyakan teman satu kelompok PA. Oh. Kiki. Tahu ya kelompok PA-nya siapa ya? Ya. Tapi ditulis dulu namanya. Ya, kelompok PA namanya siapa? 2 orang sini, 1, 2, 3, 4. Ada Semuanya, 17 semua PA, teman PA itu loh, kelompok itu loh. Ada 17. Kalau nggak tahu tanya PA-nya dulu. Misalkan PA Ustadz Andi. PA Ustadz Andi itu siapa saja Ustadz? Nanti WA, silakan WA. Ya. Kalau udah tahu oh temanku PA itu ini, saling bertanya. Nanti temennya kelas 5C, 5A juga tugasnya sama besok. Ya. Ya, ditulis di BBD nggih nak nggih? Oke. Kira-kira tanyanya pakai apa nak? Coba. Nah, terus dirinya sendiri juga ditulis nggak tadi? Iya, dirinya sendiri juga ditulis. Nomor terakhir aja nomor. Boleh 17. nomor atas, boleh nomor terakhir, boleh nomor tengah boleh. Sesuai nomor absen saya. Hah? Enggak ada. Aku enggak ada nomor absen ya. Nomor absennya nggak ada kalau absennya 20. Paham ya tugasnya nggih? Paham. Yakin? Paham tugasnya? Jadi nanti langkah pertama bisa kalian tuliskan nama-nama PA. Anggota PA-nya misalkan Ustadz Andi ada 17. Tuliskan sini dulu. Baru kalian japri. Boleh nanya Enggak, grup. bisa telepon pakai WA boleh, di japri pakai WA boleh. Ya. Di grup. Di grup juga boleh. Tapi kan ini bertanyanya kan individu ya. Paham enggak tugasnya nak? Paham ya? Nah, ini sekaligus mempraktikan. Ya. Ini pakai yang mana nak? Teknis yang mana kalau gini nak? Teknis yang pakai tes apa wawancara ini atau bertanya langsung ini? Kalian habis. Pakai teknis apa ini? Tes kayaknya Us. Oh, bukan tes kalau gini nak. Wawancara. Oh, wawancara atau bertanya langsung. Itu ya, silakan ya. Siapa yang belum paham tugasnya? Sampun? Kalau sampun apa namanya? Belum aku tulis semua tak. Ya, pengayaan. Loh, ini ada berapa soal ini? Ada 5 ya, ada 5. Yuk ada 5 dulu sebentar. KMM-nya apa? Ya. Yuk kita cek yuk, bareng-bareng kita kerjakan bareng-bareng nak pengayaannya. Lat. Yo. Meka dan Tata. Ya, ayo siapa? Silakan Mbak Keina. Mbak Keina dibacakan. Yuk. Meka dan Tata ingin mendapatkan data tentang berat badan siswa kelas 5A. Yeah. Alifa dan Dara mendapatkan data tentang berat badan siswa kelas 5 dengan cara mencari info catatan kepada guru kelas 5. Jenis pengumpulan data yang digunakan Meka dan Tata adalah Apa? Jenisnya apa? Sekunder. Hah? Sekunder. Primer atau sekunder gitu ya? Primer atau sekunder? Sekunder. Sekunder. Kenapa sekunder?
Karena mendapatkan informasi secara tidak langsung. Oh, mendapatkan informasi secara tidak langsung dari siapa? Dari Guru. guru kelas 5. Guru kelas 5. Betul sekali. Tepat ya. Jadi jawabannya adalah sekunder. Jawab sekunder. Terus Atau warnanya tidak Us. langsung. Kok Sekarang namanya berubah Us itu? Oh, ini keliru itu. Ini keliru. Ya betul, ini bukan Alifa tapi Meka sama Tata. Maaf ya. Keliru, Nak. Oke, sekarang sekarang nomor 2, Mbak Ayunda. Nomor 2 Mbak Ayunda dibacakan. Minta tolong. Untuk mengetahui pemahaman materi pembelajaran bahasa Indonesia siswa kelas 5 Pak Slamet melakukan ulangan bulanan atau TKBB secara online dengan menggunakan aplikasi Google Form. Teknik pengumpulan data yang dilakukan Pak Slamet adalah tes. Apa, Nak? Tes. Tes, betul sekali. Jawabannya tes. Oke. Jawabannya pakai tes. Tes. Nomor 3, minta tolong Mas Afis. Mas Afis dibacakan. Perhatikan data tabel berikut ini. Iya. Nilai? Nomor 1, nilai 65, banyak siswa 3. Iya. 2, nilai 75, banyak siswa 5. Iya. Nomor 3, Nilai? nilai 80, banyak siswa 12. Iya. Nomor 4, 85, banyak siswa 8. Iya. 5, nilai 90, banyak siswa 2. Iya. Nah, Banyak pertanyaannya? siswa yang mendapatkan nilai 75 sebanyak Ya, berapa kira-kira? Berapa siswa? 5. 5 siswa. Ya, jawabannya 5 siswa. Silakan diisi. Ya. Terima kasih ya, Mas Alvis. Berikutnya nomor 4. Nomor 4. Kita nomor 4. Nomor 4. Ini kok nggak nyala, banyak yang nggak nyala ya ininya, Nak? Aku nyala, Pak. Aku nyala. Ya. Mas Danindra. Saya nyoret lagi Us. Mas Danindra. Ya, Mas. Dibacain nomor 4. Perhatikan data tabel berikut ini. Banyak siswa 4 siswa. Ya. 80. Banyak siswa 4 siswa. Iya. Nomor 3, nilai 85, banyak siswa 14. Iya. Nomor 4, nilai 90, banyak siswa 5 siswa. Iya. Nomor 5, nilai 95, banyak siswa 3. Iya. Pertanyaannya? Banyak siswa yang mendapatkan nilai 85 ke atas banyak. Nah, berapa? 85 ke atas. Berapa? 8. Berapa? Ayo yang lain juga boleh jawab. 8 siswa. Siapa yang jawab 8? Aku salah ngitung. 8 siswa. Awas. Awas, perhatikan. Sekarang perhatikan. Di sini ada kata-kata apa tuh, Nak? 22. Enggak, kita perhatikan dulu sini. Kata kuncinya 85 ke atas. Berarti 85 ikut dihitung enggak? Ikut. 22. Sekarang gini, ada perbedaannya gini. Kalau ini kan 85 ke atas. Sekarang Ustadz bilang di atas 85. 85 dihitung enggak? 85 dihitung enggak? Enggak dihitung. Kalau 85 ke atas, 85 dihitung enggak? Dihitung. Dihitung. 22 Us. Iya, berarti berapa jawabannya? 22. 14 ditambah 5 ditambah 8. Tambah 3. Tambah 3. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 14, 22. 22 jawabannya. Siapa yang 22? Saya. Salah. Salah. Yang betul
22 siswa. 22 siswa ya. 22 siswa. Pakai siswa, oke? Ya lengkap. Oh iya. Oke. Anak siswanya ya. Iya. 22 siswa. Ini kan 85 ke atas, berarti 85-nya ikut. Kalau di atas 85, 85-nya nggak ikut. Jawabannya 8. Itu nggih? Bisa dipahami? Oke, seru, semakin seru soalnya. Terakhir, Ustaz minta tolong dibacakan. Bani. Dan aku lagi. Bani. Ya. Mbak Hasna, Almira Hasna. Ada nggak Mbak Almira Hasna? Coba jangan kedeketan. Jangan kedeketan. Mbak Almira Hasna ada nggak? Ya, Tat. Oke, minta tolong dibacakan nomor 5, Nak. Oke, perhatikan data tabel hasil evaluasi matematika siswa kelas 5. Iya. Perhatikan tabel di bawah ini. Nggih. 1, nilai 56, banyak siswa 3. Nomor 2, nilai 75, banyak siswa 5. Nomor 3, nilai 80, banyak siswa 12. Nomor 4, nilai 85, banyak siswa 8. Nomor 5, nilai 90, banyak siswa 2. Iya. Pertanyaannya? Jika nilai KKM yang ditentukan 75, maka banyak siswa yang memperoleh nilai di atas KKM sebanyak. Pas kata kuncinya di atas 75. 22 siswa. Di atas 75. 75 ikut apa enggak? 22 siswa. 75 ikut enggak? Enggak. Pedeto enggak 75? Tidak. Tidak, karena di sini di atas ya. Ya. Ada kata-kata di atas. Maka enggak dihitung. Kalau tambah 8 tambah 2. iya, betul sekali. Sama dengan Berarti 12 tambah 8 siswa. 2. 2 tambah 8 10. Oke. Tambah 12 22 siswa. Ya, jawabannya berapa? 22 siswa. 22 siswa. Betul sekali. Nanti kalau awas ya, nanti kalau soalnya itu pilihan ganda, nanti jawabannya 5 ada, 22 ada, 27 juga ada. Itu jebakan ya. Hati-hati ya. Tidak usah tergesa-gesa dipahami. Kayak seperti kemarin waktu PTS juga begitu. Ustaz melihat soalnya kan ya mudah ya, tetapi masih ada yang belum benar. Mungkin kejebak soalnya nih. Nah, oke, baik. Ini juga nanti jangan lupa diisi, Nak. Ini juga diisi ya atau tidak gitu ya. Kalau udah paham silakan diisi ya. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan yang belum jelas? Pengayaan sudah selesai berarti ya. Pengayaannya sudah selesai ya. Tinggal tugas individu. Ini, ya. Silakan dilengkapi tugas aktivitasnya. Nanti bisa mulai nanti setelah pembelajaran boleh, nanti sore bisa, nanti malam juga bisa. Monggo. Jangan sampai ditunda ya. Kalau ditunda nanti numpuk-numpuk. Ya, numpuk-numpuk nanti malah banyak pembelajaran yang juga memberikan tugas barangkali. Begitu anakku semuanya, ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ya? Cukup ya? Oke, cukup. Cukup? Silakan kalau ada pertanyaan, Nak. Silakan. Ayo. Tanya-tanya, ayo. Minum susu. Cukup? Kalau cukup kita akhiri. Oke? Ya, karena tidak ada yang tanya dan Ustadz anggap sudah paham, nggih, Nak, nggih? Oke. Cukup. Kalau sudah cukup, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak semuanya atas kebersamaan di pembelajaran matematika.
mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan, yang kita diskusikan pagi ini menambah manfaat, paham, insya Allah nanti bisa melakukan, mempraktikkan juga. Gitu. Demikian kurang lebihnya. Ustaz mohon maaf, insya Allah kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Begitu, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun.